Kita akan mendengarkan lagu spesial Jesus Never Fails by Acidors. Kita akan mendengarkan lagu spesial Jesus Never Fails by Acidors. So many souls have tested him. Kita akan mendengarkan lagu spesial Jesus Never Fails. Ada apa ini? Operator, admin. Maaf sebentar ya. Ini ada yang double karena lagi live streaming sama YouTube. Bentar aku ulangi lagi. Have tested him. Udah tanya. So many souls have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds. And every one of them will say, without exceptions, that they find that Jesus never fails. Even in the days of old, he brought his people through. And then he came to show his love and died for me and you. And then he rose again to prove every promise had been true. That Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Sometimes this world brings trouble we find so hard to bear. I know you could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep you're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's all so cut and dry. And on the witness stand of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee
Amin. Terima kasih atas lagu yang indah. Jesus Never Fails. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan Saudara Loran Napitupulu. Data tadi keluarga siapa itu? Baiklah, Silakan. terima kasih Ibu Luna. Suara saya jelas ya? Jelas. Baik, terima kasih. Izin saya share screen dulu. Baik, shalom. Selamat sahabat. Selamat malam. Selamat sahabat. Ya, selamat malam untuk saudara-saudara yang terkasih di Eropa. Selamat pagi subuh untuk yang bergabung Di kalau ada Indonesia. yang dari Indonesia ya, dan selamat siang barangkali waktu di US ya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kembali kita sama-sama beribadah bersekutu di dalam Zoom ini di grup pendoa Eropa ya. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya di grup ini yang telah mengundang kami. Ini kali yang ketiga kalau tidak salah untuk boleh melayani, menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Pada malam Sabah ini atau subuh waktu di Indonesia atau di Medan ya, tadi saya beristirahat itu jam 9 malam waktu Indonesia, hujan ya, hujan waktu itu, dan sampai sekarang masih hujan ya, jam 1 ya. Jadi tadi ada kekhawatiran juga kalau ada gangguan jaringan dan sebagainya. Mudah-mudahan selama menyampaikan firman Tuhan tidak terganggu ya oleh karena cuaca. Memang di Medan beberapa minggu ini kalau hujan turun itu cukup lebat dan lama ya. Sementara teman-teman yang saya dengar di Jawa jarang sekali hujan. Memang begitulah kondisi yang ada di Indonesia ya. Kalau Jawa kering, biasanya Sumatera, khususnya Sumatera Utara akan diguyur hujan sampai banjir ya. Dan sebaliknya juga kalau di Jawa hujan terus, maka cuaca di Sumatera Utara atau Medan biasanya kering ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya ini grup yang hebat ya. Saudara-saudara yang sudah merantau di negeri asing, jauh dari tanah air, yang boleh bersekutu bersama-sama untuk senantiasa setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu tidak mudah. Apalagi tadi saya mendengar sedikit ya, seperti Ibu Mamora ya, kalau mau ke gereja itu harus 6 jam perjalanan. Wah, ini luar biasa nih. Ya, tantangan yang luar biasa untuk beribadah memuji Tuhan. Ya. Kalau kami di sini ya perjalanan 10-20 menit sudah sampai di gereja dan dekat-dekat sekali ya. Jadi bisa kita juga berkunjung ke gereja-gereja yang lainnya. Tapi semua ini membawa kita untuk semakin setia. Saya percaya walaupun jauh dari gereja, walaupun kadang-kadang mungkin tidak bersama-sama bergabung bersama saudara-saudara di gereja, tapi saya percaya dan saya berdoa saudara-saudara yang sedang merantau ini tetap semangat di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang saya mau bagikan di malam pembukaan Sabah ini adalah berjudul Mengapa Tertekan Hai Jiwaku. Ini adalah sepenggal kata-kata yang terdapat di dalam Mazmur 42 ayat 11 atau ayat yang ke-12.
kata-kata yang cukup terkenal dari seorang hamba Tuhan, Daud, Raja Daud, yang merupakan juga garis keturunan secara tidak langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, bahwa selevel Daud saja pun, raja yang cukup dekat sama Tuhan, pernah, dan bukan pernah ya, sering saya membaca kata-kata seperti ini diucapkan. Ya. Jadi memang begitulah kodrat kita sebagai manusia ya. Jadi jangan terlalu kita alergi atau merasa ya kalau sedikit lemah atau tertekan jiwa atau gelisah, kita merasa itu dosa. Itu adalah memang kemanusiaan kita. Apalagi kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, tentu apa yang terjadi dalam kehidupan kita akan membuat jiwa kita juga terganggu. Mazmur berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Ya, jadi setiap kali juga saya mengalami masa-masa yang berat di dalam kehidupan, tantangan di dalam kehidupan, ayat ini saya selalu bacakan dan saya selalu ucapkan. Kenapa? Di dalam ayat ini terlihat sifat kemanusiaan kita, kerapuhan kita sebagai manusia, tetapi di dalam ayat yang sama ini juga ada sebuah komitmen, tekad yang kuat, kepercayaan bahwa dengan berharap kepada Allah, maka tekanan dan kegelisahan bisa kita atasi. Saya mencoba melihat apa sebenarnya arti tertekan jiwa ya, atau jiwa itu. Jiwa itu dalam perjanjian lama namanya disebut dengan nefes ya. Itu bernapas, jiwa, hidup. Nefes bahasa apanya? Bahasa Ibrani. Jiwa adalah eksistensi kesadaran yang terdiri atas berbagai hasrat, dorongan, emosi, dan kemauan. Jadi jiwa yang dimaksud di sini adalah manusia seutuhnya. Ya, jadi ketika mungkin saya ulang sebentar, apa yang mungkin sudah mendengar, ketika Tuhan menciptakan kan sebelum kita hidup ya tubuh ya, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya atau rohnya ke dalam tubuh ini, maka tubuh ini hidup ya, jadi jiwa, jadi utuh. Jadi jiwa yang dimaksud di dalam Mazmur 42:11 ini adalah kehidupan kita yang sudah utuh. Ya, ada dorongan di sana, ada emosi di sana, ada hasrat di sana, ada kemauan. Jadi seolah-olah Raja Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai orang, kalau kita sebut nama kita, dan mengapa engkau gelisah di dalam diri? Ya. Nah, pertanyaan adalah apa penyebab jiwa kita tertekan atau gelisah? Nah, ini kan, apa penyebabnya saya tertekan atau gelisah? Ini yang kita akan coba lihat dan coba kupas tuntas untuk bisa kita ambil solusinya. Saudara-saudara, mungkin kita semua sudah tahu tentang kisah Titanic ya, yang terkenal itu bahkan sudah difilmkan, di mana pada April 1912 kapal ini pada zaman itu, dan barangkali kalaupun ada dan masih ada sampai sekarang, termasuk kapal yang paling mewah dan terbesar di dunia yang pernah diciptakan oleh manusia. Kenapa saya bilang
demikian, menurut catatan mengatakan bahwa panjangnya 270 meter dan berat satu jangkarnya 15,5 ton, ya. Dan pada bagian dasarnya kapal ini mempunyai 2 bagian pelapis untuk memberikan perlindungan ganda, ya. Dan menghabiskan biaya 400 juta US dollar. Disebut sebagai istana atau hotel bintang 5 yang terapung. Kenapa? Karena di dalamnya ada fasilitas mewah. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu heran kita ya, karena banyak kapal-kapal pesiar yang besar-besar. Tapi pada zaman itu, 1912, kurang lebih 100 tahun lebih yang lalu, itu sesuatu yang cukup mencengangkan, mengagumkan. Ada lapangan tenis di dalamnya, ada ruang fitness yang mewah, kolam renang, ruang dansa, restoran super mewah, kasino pun di sana, bahkan lift membawa penumpang naik turun ada di sana. Luar biasa ini kapal. Nah, bahkan para arsitek yang membangun kapal ini dirancang untuk kalau terjadi tabrakan pun kapal ini akan tetap bisa terapung di laut. Nah, makanya kenapa disebut dengan Titanic? Ya, dari kata dasar Titan, yang makhluk super dewa yang mempunyai kekuatan supernatural. Bahkan kalimat yang sering kita dengar dari para insinyur pembuat kapal ini dengan sombongnya berkata apa? Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan Titanic. Wah, luar biasa, saudara. Dan ini bukan kata-kata yang sembrono. Memang betul-betul mereka sudah rancang. Ya, lapisannya 2, kokoh, kuat. Bahkan kalau katanya menabrak pun, kapal ini tidak akan mungkin tenggelam. Dia akan terapung. Inilah rancangan manusia, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Kenyataannya, bahkan usia kapal ini tidak sampai 1 minggu sudah berada di dasar laut. Ini luar biasa, bukan? Padahal sudah dirancang dengan begitu hebatnya. Bahkan kalau menabrak pun katanya terapung, tidak mungkin tenggelam. Makanya sebuah sumber saya membaca sampai-sampai kapal-kapal kecil untuk kapal penyelamat memang hanya sedikit, ya. Tidak bisa menampung seluruh penumpang. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar membuat seperti yang distandarkan saja. Karena mereka berpikir tidak akan mungkin apa? Tidak akan mungkin tenggelam, bahkan tidak mungkin dipakai kapal kecil untuk penyelaman. Saudara-saudara sekalian, manusia di dunia ini juga saya dan saudara, kita dibagi kepada 2 golongan. Ya. 1, kita mengandalkan diri kita, kemanusiaan kita, dan 1 mengandalkan Tuhan. Kita lihat contoh-contohnya, ya. Yang mengandalkan manusia, kita perhatikan Kain. Ciri-cirinya apa? Dia beribadah menurut kehendak manusia, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Lot, dia melihat dunia yang disenangi. Fokusnya dunia, fokusnya harta. Saul, fisik, lahiriah saja dalam menjalani kehidupan. Judas, pertobatannya
hanya pertobatan sementara. Pertobatan karena takut dihukum, bukan karena telah menyakiti hati Tuhan. Lucifer ya, hidup dengan dirinya dan apa yang dipikirkannya baik dilakukannya, walaupun itu kejahatan. Tetapi bagi kita yang mengandalkan Tuhan, maka kita lihat contoh Habel. Menurut kehendak Allah, apa yang Tuhan suruh, dia kerjakan. Nah, saya juga kadang-kadang bertanya kepada diri saya, apakah saya mengerjakan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan senangi, atau yang saya senangi? Apakah saya beribadah selama ini menurut kehendak Allah, ataukah menurut kesukaan saya? Abraham, dia selalu belajar melihat apa yang Tuhan sukai. Seperti tadi kita bahas ya tentang film itu, film Abraham, film Ishak. Bagaimana kita melihat Abraham begitu patuhnya kepada Tuhan di saat-saat dia sangat senang dan sayang telah mempunyai anak Ishak, saudara-saudara. Ini nggak mudah. Dan saya juga sudah menonton film itu. Sangat bagus dan sangat menyentuh film itu, saudara. Mirip seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sampai meneteskan air mata menonton itu. Karena sangat-sangat membawa kita melihat bahwa bukan mudah bagi Abraham melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi menunjukkan Abraham adalah tokoh yang selalu mengandalkan Allah. Raja Daud yang menuliskan ayat tadi, dia hidup dengan batinia. Dia hidup dengan mendengarkan suara Roh Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidupnya dia sama seperti kita. Pernah jatuh dan pernah melakukan dosa yang fatal. Tetapi Daud seperti Petrus. Dia melakukan pertobatan yang sejati. Ya, dia ketika dia ditegur oleh Nabi-Nabi, dia sadar ya, bahwa dia sedang menyakiti hati Tuhan. Ya, dia sadar bahwa dia telah jauh dari Tuhan. Yesus juga adalah model yang luar biasa menunjukkan bahwa dia selalu mengandalkan Bapanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, kedua model manusia itu sudah ada semenjak manusia jatuh dalam dosa. Dan terus akan berlanjut sampai pada kedatangan Yesus yang kedua. Yang menaruh harapannya kepada manusia jumlahnya lebih banyak, saudara-saudara, daripada menaruh pengharapan kepada Allah. Itulah mengapa saya memperhatikan ada korelasi yang kuat. Banyak manusia sekarang yang mudah sekali tertekan jiwanya, mudah sekali gelisah, mudah sekali stres, depresi. Bahkan saya pernah membaca obat-obat yang sekarang banyak diproduksi adalah obat-obat anti tekanan atau anti depresi. Depression. Kenapa? Bukan karena sebenarnya banyak masalah. Bukan, saudara. Kalau saya menganalisa sampai ke situ. Tapi karena kita kurang mengandalkan Tuhan. Karena kita kurang menaruh harapan kepada Tuhan. Karena kita menggunakan kekuatan kita menyelesaikan masalah-masalah. Karena kita mempercayai orang lain menyelesaikan masalah kita. Tapi ternyata tidak bisa. Kita kecewa, sakit hati, kesal. Akhirnya apa? Jiwa kita tertekan dan gelisah. Makanya di dalam firman Tuhan juga dalam kitab Yeremia tertulis ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh dari Tuhan. Perhatikan saudara, ada kata-kata terkutuk loh. Jadi kenapa sekarang banyak manusia, maksud saya, gampang stres, gampang tertekan, gampang khawatir,
Karena saya kurang mengandalkan Tuhan. Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena saya masih jauh dari Tuhan. Nah, juga firman Tuhan katakan orang-orang yang mengandalkan atau yang terkutuk ini yang mengandalkan manusia adalah seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, inilah korelasinya saya katakan tadi. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, mungkin mengandalkan kepintaran kita, uang kita, jabatan kita daripada Tuhan, maka kita akan seperti semak bulus. Maka jiwa kita akan tertekan. Maka kita akan mudah gelisah. Kenapa? Karena seperti di tanah yang hangus di padang gurun, yang tidak ada penduduknya, gersang. Itu makanya ada orang, mungkin saya pernah baca, ya tempat tidurnya mahal, jutaan, ratusan juta bahkan, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Ada orang makanannya lezat, tapi tidak bisa menikmati apa makan. Ya, gelisah, tertekan selalu jiwa. Mengapa saudara-saudara sekalian? Karena menaruh harapan pada manusia dan dunia berarti berpegang pada sesuatu yang sia-sia. Kemudian, ya, manusia itu terbatas. Dalam Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Saudara, saya sering mengulangi kalimat ini dalam diri saya. Kalau saya melakukan usaha, pekerjaan, apa saja, kalau bukan Tuhan beserta, pasti semua akan sia-sia. Memang benar, saudara. Kenapa? Karena ada setan. Kalau kita tidak berpegang teguh dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan, tidak meminta petunjuk dari Tuhan, tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan yang suruh di dalam Alkitab ini, mungkin awalnya akan seperti kita hebat, bahagia, mewah, dan sebagainya. Tapi percayalah saudara, akhirnya kita akan sia-sia. Jiwa kita akan merana, gelisah, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Tetapi ya, mereka menaruh harapannya pada manusia dan pasti kecewa. Yesaya 2 ayat 22 katakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat jangka. Dulu saudara-saudara, waktu saya masih muda atau baru menikah, saya mempercayai, wah masa depan pasti baiklah. Ya, saya melihat, wah saya punya mertua, saya punya ini, tapi ternyata dalam perjalanan hidup, itu nggak bisa saya andalkan. Yang saya pikir bisa menolong, ternyata tidak bisa. Tapi setelah belakangan hari, beberapa tahun belakang ini, kami semakin setia dekat sama Tuhan. Kami belajar sekarang, bahwa ternyata ketika kita berjalan bergantung kepada Tuhan lah, ada masa depan yang cerah. Jadi mulai saat itu saya belajar, walaupun saya kenal si A, si B, si C dengan pengaruh, dan saya tidak terlalu mengandalkan, meminta pertolongan kepada mereka. Kenapa? Karena bisa saya kecewa, dan saya alami waktu dulu seperti itu, kecewa. Ya, yang kita pikir bisa membantu justru sangat mengecewakan. Benar ini firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti meremehkan Allah. Ada ayatnya.
dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituai. Nah, ayat ini saudara sering juga, dan pernah saya alami ya. Ketika kita membuat keputusan berdasarkan diri kita, tanpa melibatkan Tuhan, kemudian kita tertimpa masalah, tertimpa musibah. Ngerinya saudara, kita mempersalahkan Tuhan. Ya. Kita tidak melibatkan Tuhan, tapi ketika kita tertimpa sesuatu, kita marahnya ke Tuhan. Sering saya merasa Tuhan kita ini, kita sering permainkan. Ya. Nah ini nggak boleh, saudara. Makanya kita harus selalu percaya dan berjamaah bersama dengan Tuhan. Bahkan tulisan Roh Nubuat dalam perumpamaan Tuhan Yesus selama berkata, tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah dan begitu berbahaya kepada jiwa manusia, kecuali sifat merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa inilah, dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Bapak Ibu Saudara yang ada di grup ini maupun yang menyaksikan acara ini secara live, jangan pernah kita merasa diri kita kuat. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita merasa bahwa mungkin karena tabungan kita sudah ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Posisi kita bagus di dalam perusahaan. Aset kita banyak dan sebagainya. Kemudian kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Maka dikatakan tulisan ini, itulah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Nah, sebaliknya saudara-saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Mengapa saudara? Karena orang yang menaruh harapannya pada Tuhan menyadari dari mana ia berasal. Dia sadar bahwa dia debu tanah yang harus bergantung kepada Tuhan. Kemudian dia sadar bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan dia percaya, katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ayat ini jelas simpulkan bahwa hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Mungkin tidak berkelimpahan. Ya, beda saudara ya. Tapi tidak pernah berkekurangan. Selalu dicukupkan Tuhan. Kemudian hidupnya tidak diliputi kekhawatiran. Nah, ini tadi saya katakan. Jadi, semakin besar kekhawatiran saudara, semakin besar tekanan jiwa saudara, semakin mudah kita gelisah. Sebenarnya paralel artinya kita kurang mengandalkan Tuhan. Kepada diri saya juga saya selalu motivasi. Kalau saya sering khawatir, sering takut dalam hidup, gelisah, tempat tidur saya nggak bisa tidur kiri kanan karena gelisah, karena takut bagaimana besok, itu menunjukkan saya kurang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang mengandalkan Tuhan hidupnya selalu menghasilkan buah yang baik dan terlihat kepada orang lain. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 9:24, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Tetapi yang mau bermegah karena apa? Ia memahami dan
mengenal. Saudara, ininya kunci hidup yang sejati itu yang saya garis merah. Inilah kunci perjalanan hidup kita bahagia atau tidak. Kalau kita sudah memahami dan mengenal Tuhan, maka kegelisahan dalam jiwa, tekanan dalam jiwa, pasti akan semakin diminimalisir. Tetapi kalau kita belum memahami dan mengenal Tuhan yang seutuhnya, maka kekayaan kita, kekuatan kita tidak akan pernah menjadi kebahagiaan dalam hidup kita. So, perhatikan ini saudara, ilustrasi sederhana. Bola basket di tangan saya nilainya hanya $29 kurang lebih. Tapi ketika bola basket di tangan Michael Jordan, nilainya menjadi $33 juta. Kemudian, baseball di tangan saya paling hanya $6. Tapi baseball di tangan yang terkenal baseball, Mark McGwire, nilainya $19 juta. Sebuah raket tenis tidak berguna di tangan saya. Ya. Tapi raket tenis di tangan Roger Federer dapat memenangkan kejuaraan Wimbledon dan mendapatkan hadiah yang cukup banyak. Tongkat di tangan saya hanya dapat dipakai untuk mengusir binatang buas. Tapi tongkat di tangan Musa dapat membelah laut Teberau. Ketapel di tangan saya hanyalah mainan anak. Tapi ketapel di tangan Daud adalah senjata yang dapat membunuh Goliat yang besar. 5 roti dan 2 ikan di tangan saya hanya dapat menjadi beberapa sandwich ikan. Tapi 5 roti dan 2 ikan di dalam tangan Yesus sanggup memberikan makan ribuan orang. Bukan hanya 5.000 ya, karena sisanya 12 orang. Ribuan orang. Paku di tangan saya bisa dipakai untuk membuat kandang burung. Tapi paku di tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, tempatkanlah keprihatinan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, pengharapan kita, impian kita, keluarga kita, hubungan kita di tangan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Filipi 4 ayat 13, ayat yang sangat biasa dan sudah kita hafal adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saya selalu ucapkan ini dan mungkin di tempat ini saya ucapkan. Kalau membaca ayat firman Tuhan, selalu baca juga dari bawah ke atas. Dia punya pengertian lebih dalam. Kalau saudara baca dari bawah ke atas, kita akan diberikan kekuatan kepada Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan. Maka ketika kita di dalam Tuhan, ada kekuatan baru kita. Maka segala masalah dapat kita. Jadi artinya hanya di dalam Tuhan saja kita akan mendapat kekuatan yang menanggung segala masalah. Makanya saya selalu percaya mencari jawaban dari setiap kehidupan ada di dalam Alkitab ini, saudara. Nggak perlu saudara capek cari-cari risalah dari yang lain. Alkitab bisa menjawab semua. Satu ayat saja kalau saudara seperti saudara baca Filipi 4:13 ini sudah mempunyai banyak makna dan banyak kekuatan yang bisa kita dapatkan. Nah, slide terakhir berkata, mengapa kita tertekan? Mengapa kita gelisah? Jawabannya, karena kita mengandalkan diri kita. Karena kita mengandalkan manusia. Bagaimana supaya saya jangan tertekan? Bagaimana supaya saya jangan mudah gelisah? Saya harus semakin berharap
Saya harus belajar percaya kepada Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Ini perlu exercise, perlu latihan, perlu melakukannya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan saya pribadi, puji Tuhan, makin mendekati di akhir zaman ini, hubungan saya kepada Tuhan semakin baik. Saya semakin senang berdoa, bahkan bisa menangis. Kalau dulu paling sulit melakukannya. Kalau dulu hanya berdoa hanya sebentar-sebentar. Tapi sekarang ketika saya sudah masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, bisa sampai 20 menit, 30 menit. Dan kadang-kadang saya berhenti untuk berbicara. Hanya air mata yang keluar, saudara. Bukan karena saya kesedihan, bukan. Tapi karena saya apalagi saya membayangkan kematian Yesus Kristus yang luar biasa itu. Saya berhenti berbicara. Karena saya merasa dan berpikir, kenapa ya sampai begitu hebatnya Tuhanku ini mau mati buat kami. Siapa kami ini? Kemudian betapa kecilnya dia tidak bisa memberikan apapun dalam hidup ini. Kenapa saya ragu-ragu? Kenapa saya tidak percaya penuh kepada dia? Bahkan dia sudah menyerahkan nyawanya buat saya. Masakan hanya memberi saya A, B, C. Akhirnya saya terhibur sendiri, saudara. Dan setelah selesai dari hubungan intim dengan Tuhan itu, dalam komunikasi yang intim dengan Tuhan, saya mendapatkan kekuatan. Dan hari-hari, walaupun banyak masalah tertekan, tapi saya melihat, ya ini kesaksian kepada saudara-saudara yang menyaksikan acara. Kegelisahan, kekhawatiran dalam hidup saya semakin kecil, saudara. Saya tidak takut lagi hari esok. Saya tidak takut lagi bagaimana menyekolahkan anak saya. Bagaimana mendidik mereka. Bagaimana keuangan kami. Bagaimana nanti pekerjaan saya kalau kolos. Kalau dulu saya sangat takut itu, saudara. Tapi sekarang, saya percaya penuh. Ya, kalau saya baik-baik dengan Tuhanku hari ini. Kalau hubunganku dengan dia mesra hari ini. Dia akan memberikan masa depan yang baik. Ya, dan puji Tuhan memang. Sampai hari ini, walaupun kami bukan orang kaya, bukan berkelimpahan dan segala, tapi kami tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan memang janjikan itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Semoga firman Tuhan dan kesaksian ini menjadi berkat bagi kita, khususnya saudara-saudara yang terkasih Bapak Ibu, yang berada di negeri jauh, yang jauh dari tanah air. Tentu tekanan, kegelisahan besar di sana. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita selalu punya waktu atau yang khusus dengan Tuhan. Kita selalu suka berdua-duaan dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Kita tidak pernah melalaikan membaca firman Tuhan. Selalu hati kita terpaut kepada Tuhan. Segala tekanan dan kegelisahan yang terjadi di luar kita tidak akan pernah membuat rapuh jiwa kita. Bahkan saya percaya, kita akan bisa terhindar dari minum-minum obat-obat antidepresan. Bahkan mungkin tidak akan pernah kita berpikir untuk mengakhiri hidup kita ketika datang masalah-masalah yang besar dalam hidup kita. Karena kita percaya, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang mampu melepaskan kita dari semua tekanan apapun. Karena dia sudah mati buat saya dan saudara. Maka dia akan mampu melakukan apapun untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih atas renungannya, mengingatkan kita kembali untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh semua harapan kita hanya kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan lagu penutup, mungkin bukan lagu penutup, lagu spesial, mungkin ada yang ingin bersaksi atau pertanyaan. Lagu spesial kedua. Akan dengarkan lagu spesial
Amin. Mungkin ada yang mau memberi kesaksian atau yang perlu didoakan. Ayo, jangan malu-malu. Mungkin, Boleh deh, Tan. ya, silakan. Halo, selamat sahabat kepada kita semua. Sahabat. Terima kasih atas firman yang telah kita dengar bersama. Aduh, saya jadi gugup nih. Saya mau nitip dalam doa untuk nanti yang akan berdoa. Untuk doakan kami di sini yang masih dalam proses pendidikan. Tolong bantu doakan, apalagi oke, saya mau bersaksi sedikit dulu sebelum berdoa ke sana. Jadi saya adalah putri ketiga dari Ibu Memarbun, dan singkat cerita, setelah tamat profesi nurse dari Universitas Kelabat, saya berkat kemurahan Tuhan saya dapat melanjutkan studi di sini di Italia. Dan tahun ini adalah semester kemarin adalah semester terakhir bagi saya. Saya adalah beasiswa di sini. Puji Tuhan lagi saya dapat beasiswa dan dapat menyelesaikan 4 semester di sini di Università della Calabria. Firman yang hari ini kita dengarkan begitu, kalau dibilang begitu menusuk buat saya. Kenapa? Karena terkadang kita memang sebagai manusia selalu mengandalkan diri sendiri. Terkadang apalagi saya sebagai orang muda, kadang ada perasaan, wah, saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya bisa kok begini, saya bisa lulus, saya bisa begini. Saya merasa kayak karena kemampuan saya saja gitu. Tapi firman yang kita dengarkan mengajarkan kita untuk menaruh pengharapan dan mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Segala, tidak hanya harapan, tapi semuanya, doa dan lain-lain itu semua di tangan Tuhan. Pergumulan yang sedang saya hadapi saat ini adalah karena semester lalu adalah semester terakhir saya sekarang sedang dihadapi untuk ujian-ujian akhir. Jadi saya harus menyelesaikan 4 ujian lagi. Jadi mohon doa. Setelah 4 ujian lagi, saya akan maju sidang, maju tesis. Yang jadi pergumulan saya adalah 4 ujian ini saya sangat bergumul karena walaupun saya tamatan profesi nurse di Unclub, di Indonesia maksudnya, tapi saya melanjutkan di sini bukan magister keperawatan kalau dibilang ya, tapi saya melanjutkan S2 di sini, S2 Nutritional Sciences. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan, apalagi fakultas yang saya sedang jalani ini adalah dia kiblatnya ke farmasi begitu. Jadi banyak sekali pelajaran kimia yang saya tidak mengerti, yang harus saya ulangi dan lain-lain. Jadi 4 ujian terakhir ini yang menjadi pergumulan saya, sangat empat ujian ini adalah pergumulan saya. Dan setelah itu adalah pemilihan profesor untuk mendamping tesis dan lain-lain untuk tahap-tahap berikutnya. Tapi untuk bulan ini adalah 4 ujian itu. Jadi mohon bantu dalam doa biar selalu saya diingatkan bahwa bukan kemampuan saya aja yang biarlah bukan saya yang mengisi ujian itu, tapi biarlah Tuhan bekerja, biarlah saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya dapat mengisi soal-soal itu karena kemurahan Tuhan saja. Mungkin begitu. Saya rasa saya sangat gugup. Semangat. Iya, terima kasih. Aduh, saya gugup. Lebih gugup daripada presentasi di kelas.
Begitu saja. Terima kasih atas doanya nanti dan saya titipkan juga. Ya, yang akan berdoa pembicara kita. Mungkin ada hal lain yang Terima kasih. kesaksian atau mungkin saya mau kasih kesaksiannya yang saya nggak bisa lupa. Sebelum saya memutuskan untuk menikah, saya menikah bukan di usia muda. Umur 47 tahun saya baru menikah. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Karena prinsip saya mau suami Advent dan bisnismen berjiwa pendeta, bukan pendeta berjiwa bisnismen. Teman-teman saya tuh tahu. Dan waktu saya belum ketemu suami saya, maksudnya cuma kita ketemu di dating site. Waktu dia mau datang, terus di situ saya pikir ngapain ya orang? Saya bilang, saya bukan untuk mau kawin. Di usia saya itu tidak untuk menikah, saya bilang begitu. Saya juga bilang sama Tuhan, saya nggak mau menikah Tuhan. Dan untuk mengambil keputusan menikah itu tidak mudah. Di satu sisi orang tua saya menjaga orang tua saya. Terus saya bilang, Tuhan, saya nggak mau milih. Tuhan pilih. Dan saya nggak mau pikir, saya nggak mau milih. Kalau saya disuruh pilih, saya memilih orang tua saya. Itu pilihan saya. Tapi nggak tahu kenapa, kok aneh, kok Tuhan nggak mungkin dong, ini orang gue nggak kenal, mas istilahnya gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Ya mungkin ada apa sih, sampai dia datang, saya bilang, enggak, jangan pikir saya mau sama kamu, saya bilang gitu. Di situ saya nggak karena saya nggak merasa saya memilih kan, saya nggak mau milih kan. Kalau saya milih orang tua saya. Tapi saya kayak berbicara, ngobrol sama Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya oke, Tuhan yang pilih. Saya tidak mau pilih. Itu terus saya ceritakan. Ternyata waktu dia datang terus pas apa ya, saya ingat banget. Datang seminggu, terus kita makan ya. Saya ingat Jumat, terus kita makan karena di hotel deket itu nggak ada restoran, cuman pagi aja dia di daerah Blok M deket rumah. Dan terus pas malam minggu apa minggunya dia bilang, Luna, nanti lain kali kalau Jumat udah mau buka Sabat, kita jangan makan di restoran. Karena waktu itu saya pulang kerja kan setengah jam 6 ya. Saya kaget. Di situ saya kaget, aduh Tuhan, kok tumben nih bule. Saya nggak percaya dia itu beragama. Maksudnya nggak percaya, ternyata dia konservatif dan menurut. Karena saya banyak 3 pertanyaan yang sangat kejam ya, kalau dibilang teman-teman laki-laki saya, maksudnya teman-teman saya. Terus, loh, ini orang kok, ya memang waktu itu agak lewat, udah jam 6 ya, kita makan selesai 6:30 gitu. Deket sih jalan di Blok M Plaza, karena dia pasti pojokan. Di situ aduh, jangan-jangan ini apa sih, jalan Tuhan untuk ini, gitu loh, untuk memilih dia. Tapi saya bersikeras, nggak mau. Ternyata itulah ya jawaban Tuhan, dan Tuhan kasih apa yang saya mau, suami yang dia betul-betul, maksudnya saya nggak nyangka, oh ada ya bule itu beragak bener ya, dan dia suka mengajar. Dan saat ini kami punya murid satu di desa lain, 1 jam dari setengah jam lah, 1,5 jam lah dari sini. Jadi tiap Sabtu itu kami mengajar, belajar sekolah. Kita tahu ini ibu karena pendeta dari Tromso telepon suami saya, bisa nggak kamu mengajar? Karena dia tahu. Kita juga waktu saya di Bergen, tiap hari Senin 8 orang berkumpul untuk belajar. Wahyu belajar. Kebetulan suami saya katanya mereka
mengajar itu detail seperti guru dan mudah dimengerti. Gitu. Jadi ya kalau kita ada, jadi itu mengingatkan saya kembali. Terima kasih Saudara Loran. Kalau benar saya betul, walaupun itu berat saya meninggalkan orang tua saya, sangat berat. Setelah Bapak saya bilang, oke, kamu menikahlah. Saya nggak mau menikah sebelum Bapak saya. Terus akhirnya saya tidak bisa tahan kamu. Mungkin Tuhan yang jaga kami. Karena itu saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya masih bilang, Tuhan, kenapa suruh saya menikah? Saya itu bukan usia untuk menikah, saya sudah punya semua, saya nggak penting itu suami. Saya bilang. Ternyata memang itulah jalan Tuhan dan membuat kita berdua untuk belajar dan belajar selalu. Dan kami pindah ke desa kecil, saya selalu berdoa, Tuhan gunakan saya di tempat ini. Karena di sini susah ya ngomong agama itu kayaknya tabu, bukan tabu, apa sih? Nggak bisa, apa sih? Saya nggak ngerti juga. Di sini kan nggak beragama, bilangnya sih negara Kristen. Di gereja, kalau mati aja ke gereja atau Natal. Dan banyak orang stres di sini, bekerja stres. Nona jangan, saya tidak pernah stres, saya bilang. Saya hanya 3 kali dalam hidup saya stres. Waktu ada peristiwa di kantor saya sama bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, lainnya saya tidak pernah stres. Saya bilang gitu. Oh ya, mereka kaget karena mereka gampang saya melihat orang sini gampang give up, mungkin karena ada yang kosong dalam dirinya, itu dia saya mau supaya cuman untuk belajar, cuman saya nggak tahu jalannya, itu susah. Untuk mengabarkan Injil itu di sini, kita tuh nggak boleh kecuali kalau dia bertanya. Ada satu orang tanya, kan saya bilang saya nggak mau kerja hari Sabtu. Kenapa? Karena agama saya biar boleh. Oh ya, oke. Ya bilang gitu. Terus itu dia, saya kadang-kadang saya berpikir Tuhan gunakan saya, cuman belum dapat cara untuk bagaimana untuk mengajarkan biar mereka nggak kebanyakan tuh apa-apa stres. Saya bilang, kenapa sih stres? Saya bilang gitu. Saya bilang selalu berterima kasih atas apa yang ada pada kita dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Saya bilang begitu, terus mereka kayak bilang Tuhan, bersyukur sama Tuhan, kayaknya gimana gitu. Dan saya makanya saya belum dapat jalan untuk mereka ini. Padahal saya berpikir kenapa sih pengabaran Injil tuh di sini tuh agak tersendat ya. Karena susah untuk kita tuh nggak boleh. Saya nggak tahu apakah ada hukumnya atau apa. Saya belum tahu itu. Cuman memang sih dibilang kita nggak boleh kecuali kalau dia bertanya. Itu. Jadi itu. Terima kasih mengingatkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ada lagi hal-hal yang perlu didoakan? Amin. Thank you, Luna. Kalau tidak ada, ya? Iya, Tante? oke. Ada yang perlu didoakan, Tante Grace? Enggak. Cuma mau bilang enggak ada yang kebetulan di dunia. Betul. Dalam pengalaman hidup kita berjalan dengan Tuhan, enggak ada yang kebetulan. Ya. Tetap semangat ya, Luna. Iya. Terima kasih, Tante. Oke, sekarang kita akan lagu penutup dan doa akan dilayangkan Saudara Loran. Curahkannya berkat dan rahmat,
Silakan Saudara Loran. Napi itu perlu Baik, berdoa. Ya. mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang baik seperti Engkau. Punya Yesus, anak Allah yang telah lahir dan bahkan mati dengan cara yang hina untuk kami manusia yang berdosa ini. Untuk itu kami telah persembahkan ibadah Vesper ini untuk puji mulia hormat kepadamu. Bersyukur Engkau telah memberkati hari-hari bekerja kami, hari-hari pendidikan kami, sehingga kami sudah memasuki hari Sabat, di mana Engkau berhenti dari penciptaan pada saat itu. Tuhan, kami sudah mendengar firman yang mengingatkan kami bahwa selama kami hanya mengandalkan diri kami, kekuatan kami, kepintaran kami, kekayaan kami, bahkan mungkin mengandalkan manusia, relasi, dan sebagainya, maka itu semua akan menjadi kekeringan dalam jiwa kami, kegelisahan, dan tidak akan pernah membahagiakan kami. Tapi ketika kami datang dalam kerendahan hati kami, meminta pertolongan, menaruh harap, percaya penuh kepadamu, maka apa yang tidak pernah kami lihat, dengar, dan pikirkan, itulah yang akan Kau berikan kepada kami. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua yang sudah berada di Zoom meeting ini, maupun yang akan menyaksikan acara ini kelak di YouTube yang sudah disiarkan secara live, sehingga ini menjadi kesaksian hidup bagi kami semua, Tuhan, agar kami semakin dekat kepadamu, menaruh harap padamu, dan percaya kepadamu. Pada kesempatan ini, Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian dan juga doa harapan kepadamu. Yang pertama, kami tadi sudah mendengar kesaksian dari Saudari Rifana yang saat ini dalam penyelesaian pendidikannya dan akan mengikuti 4 ujian akhir untuk maju ke tesisnya. Bagaimana dia menyaksikan Tuhan perjuangan yang berat di dalam menyelesaikan pendidikannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, hamba-Mu berdoa, kiranya tangan-tangan yang tidak terlihat itu akan menolong. Dia telah melakukan bagiannya, mempersiapkan belajar, dan sebagainya. Sekarang bagian-Mu lah berikan kepadanya, Tuhan, di mana Engkau akan membantu sesuatu yang mungkin diharapkan untuk Engkau campur tangan. Karena kami percaya ketika kami angkat tangan, Kau akan turun tangan. Berkatilah ya Tuhan, supaya di hari yang mendatang kami sudah mendapat kabar dia sudah boleh menyelesaikan ujian-ujian akhirnya, menyelesaikan pendidikan yang ada di Itali. Dan itu akan menjadi kesaksian hidup bagi kami semua tentang campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Demikian juga Ibu Luna Mamora yang telah bersaksi tentang Engkau mengatur kehidupannya dan menempatkannya sekarang ada di daerahnya yang ada di Eropa. Dan kerinduannya Tuhan untuk menjadi saksi, menyampaikan kabar baik kebenaran di lingkungannya yang barangkali belum bisa berterima. Tapi kami percaya Tuhan Kau akan membuatnya menjadi garam dan terang dunia yang ada di sana. Biarlah melalui kehidupannya, keluarga, melalui pekerjaannya, maka orang-orang secara tidak langsung akan melihat kebesaran Tuhan, melihat karya Tuhan, melihat kebenaran Tuhan di dalam kehidupan ibu ini, dan mereka akan mengenal Engkau sebagai Tuhan yang hidup, yang pengasih dan penyayang.
Terima kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang lain yang barangkali mempunyai pergumulan, kamu berdoa, Engkaulah yang akan memberkati mereka. Bagi yang sakit sembuhkan, bagi yang lemah iman kuatkan, berkati dalam pekerjaan, berkati suami, istri, anak-anak mereka. Berkati mereka yang jauh dari tanah air, lindungi, jagai dari segala sakit penyakit, celaka, mara bahaya, maksud-maksud jahat orang, bahkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami boleh senantiasa setia sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, jika kami akan beristirahat malam ini, biarlah kami boleh tidur dengan lelap, dan boleh kami bangun besok dengan penuh kesegaran untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman yang sudah hadir hari ini, terlebih kepada saudara Loran Apitupulu yang begadang, enggak begadang. Mudah-mudahan bisa tidur dan ke gereja tetap segar. Salam untuk orang-orang gereja. Terima kasih semua. Selamat Hari Sabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat Sabat. Selamat Sabat. Yes, Terima selamat kasih. Selamat Terima Sabat. kasih. Selamat Tuhan Sabat memberkati. semua. Terima Semoga kasih sehat-sehat ya. renungannya. Tuhan berkati. Bapak. Kenapa Iya. Tante Sarah? Terima kasih renungannya. Iya. Ya, Jangan Bapak mengingatkan Napitupulu. kita Tuhan kembali. Yesus selalu memberkati Bapak Loran. Napitupulu. Ya. Iya. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Tuhan memberkati semua Ya. kita. Ya, salam dari Om Samson. Selamat Sabat. Semua. Amin. Selamat Sabat semua. Selamat tidur semua masih. Ya, Bisa, semangat. bisa melanjutkan tidur, Saudara Loran?